pos 3 dengan sisa tenaga yang ada, tanpa menyadari bahwa apa yang menanti di depan adalah palungan ujian yang sesungguhnya. Inilah rute terberat dari seluruh rangkaian perjalanan ini, sebuah bentangan jalur yang seolah menolak untuk datar. Di sini, vertikal bukan lagi sekedar angka derajat, melainkan kenyataan yang harus dipanjat. Kami dihadang oleh bebatuan cadas yang tajam, tanah kering yang meletupkan debu di setiap jejak, dan anyaman akar pepohonan tua yang liat. Semuanya bersatu padu, menjadi pelengkap sejati untuk menguji sampai di mana batas fisik dan mental kami di jalur ini. Motivasi diri adalah satu-satunya amunisi yang tersisa. Seringkali, saat kami memberanikan diri menghadap ke atas, melihat tanjakan yang seolah tak berujung, keraguan perlahan merayap masuk ke dalam dada, menanyakan pada diri sendiri, sanggupkah ego ini dikalahkan oleh raga yang mulai lunglai? Namun, biarpun raga ini meronta meminta jeda, kaki kami menolak untuk berhenti total. Kami memilih untuk terus berjalan, meski perlahan. Tak apa jika harus ribuan kali beristirahat, toh puncak tak akan lari mengejar matahari, ia akan setia menanti kami datang, kapanpun itu. Wah, treknya luar biasa, licin, terjal, curam banget. Licin banget. Untungnya nggak hujan ya. Kalau hujan kalau hujan putar balik ke base camp. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 ini memang memakan waktu yang cukup lama. Ya, mau bagaimana lagi, namanya juga pendaki santuy. Prinsip kami, yang penting sampai, bukan yang penting cepat. Matras kecil digelar, tawa kecil dilepaskan, dan tegukan air menjadi sangat berharga di sela-sela jeda. Bagi kami, kebahagiaan adalah bekal yang tidak boleh ditinggalkan di rumah. Di kondisi seberat apapun, di bawah tekanan fisik yang nyaris runtuh, tawa dan rasa syukur harus tetap dijaga. Sebab, apa gunanya mencapai puncak jika kita kehilangan kegembiraan di sepanjang jalan? Kami menikmati lelah ini karena kami tahu kebahagiaan itu diciptakan, bukan ditemukan. Itu tadi pos 4 16:12 jam hampir setengah 5. Hampir 4 jam setengah dari pos 3 tadi. Meninggalkan pos 4, waktu seolah berjalan melambat. Peta mengatakan jarak menuju alun-alun Surat Kencana tersisa kurang lebih 80 menit lagi. Namun, di titik ini, raga kami sudah berada di ambang batasnya. Kamera pun tak lagi sering menyala, bukan karena tak ada keindahan, melainkan karena fisik kami sudah terlalu ringkih untuk sekedar memegang benda kecil ini. Itu udah di pos 5 Alun Timur jam 17.27. Jadi ini tempat kita bakal bikin tenda di sini, camping area. 17.27. Luar biasa. Perjalanan panjang dan menyiksa itu akhirnya berlabuh di sini, di bawah langit luas dan pelukan sabana Edelweiss yang membentang tanpa ujung.
Surya Kencana. Perjalanan panjang dari jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Terbayar. Masya Allah. Lautan awan guys. Lihat-lihat ya. Bagus. Bagus banget. Lihat ya. Rasa lelah yang tadi menggerogoti mendadak menguap, berganti rasa lega yang luar biasa. Kini, fokus kami beralih membangun rumah sementara di atas rumput dingin, menyiapkan makan malam hangat, dan mengistirahatkan jiwa serta raga sepenuhnya. Sebab, esok pagi, puncak masih setia menanti untuk kami cumbui. Abangnya seluruh mana, Pak? Saya Karawang. Berarti Bukit Cawang. Masih ada kan airnya? Ya. Halo semuanya. Jadi kita sudah berada di tenda. ini menurut saya ini gunung yang sangat friendly buat pemula ya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali naik gunung, mau bingung mau gunung apa ya, kira-kira Gunung Gede Via Putri ini salah satu opsi terbaik gitu. Jadi memang jalanannya tuh memang tidak terlalu ekstrim, kemudian banyak tempat-tempat buat berteduh, jalanannya tuh adem gitu, pemandangannya bagus. Jadi memang ini cocok buat kalian membawa keluarga, anak kecil juga cocok gitu. Jadi jangan lupa datang ke Gunung Putri, ke Gunung Gede Via Putri. Terima kasih. Selamat tidur guys. Sampai jumpa besok pagi. Selamat pagi teman-teman. Ini dingin banget. Jadi kita sedang persiapan buat summit menuju puncak gede. Ya, kita lihat aja ya. Sama Mas Aga ya. Ya perlengkapannya di bawah jas hujan, cemilan sama air mineral. Ya estimasi penakian summit ke Gunung Gede sekitar 1 jam atau sampai 40 menit. Ya sekitar 30 menit. Pokoknya nanti tolong kalau bisa, kalau emang mau foto di Tugu langsung fokusin aja di Tugu, tapi nanti ada batasnya ya. Batas maksimal di puncak itu di jam 7. Nah kalau udah di jam 7 kita harus turun, soalnya perjalanan buat turun di bawah itu masih lumayan panjang ya. Untuk yang ikut elf juga kita harus ngejar biar nggak ditutup one way. Kita nanti turun cepat malah jebak one way. Jadi Kita haruslah turun, jangan berleha-leha di puncak, pasti rame, turunnya juga pasti macet. Setelah turun kita mau foto di Tugu? Rame-rame gitu minimal. Enggak sih, pasti rame, Antri banget. pasti bakalan rame. Untuk seperti biasa, saya di depan dan Mas Arif di belakang. Dini hari melengkapi dirinya dengan dingin yang keterlaluan. Di dalam kehangatan kantung tidur, sebersih ragu sempat mengetuk isi kepala. Apakah raga ini sanggup memantapkan langkah menuju puncak, ataukah ego harus mengalah dan memilih meringkuk saja di dalam tenda? Jangankan untuk melangkah keluar, untuk sekedar berdiri dan menantang embusan angin subuh saja rasanya begitu sulit. Namun, setelah berulang kali bernegosiasi dengan diri sendiri dan perlahan membiarkan tubuh beradaptasi dengan gigil, sebuah keputusan diambil. Saya memilih untuk melangkah keluar, sebab saya tahu penyesalan terbesar seringkali lahir dari ketakutan yang gagal kita lawan. Start 5:35. Pagian sih, kesiangan sih untuk summit sebenarnya. Gak apa-apa lah.
Dari hamparan sabana tempat kami berkemah menuju titik tertinggi, perjalanan memakan waktu kurang lebih 1 jam. Jalur pendakian berganti rupa menjadi undakan batu dengan elevasi yang cukup rapat dan konstan menanjak. Beruntung, langkah kaki pagi ini terasa sedikit lebih ringan. Tas ransel besar dan seluruh peralatan berat telah kami titipkan di dalam tenda. Kini, perjalanan hanya menyisakan raga yang bersiap menjemput fajar. Gerah lagi gua. Kendati beban di pundak telah tiada, tantangan baru justru datang dari dalam diri. Fokus kami kini tersita pada deru napas yang mulai engap, berkejaran dengan pasokan oksigen yang kian menipis. Suhu udara yang dingin menusuk hingga ke ujung hidung dan merambat ke salah-salah tulang. Di tengah remang subuh, dingin dan lelah itu justru menjadi pemacu misterius, memaksa kaki ini untuk tidak berhenti menanjak. Jalanan masih naik, rata batu dan tanah seperti avatar. Air, tanah, udara. Itu beda. Nanjak menggunakan masker cocok nih jadi pemain Real Madrid yang berlatih menggunakan masker. Oh, 1, 2. Merah putih. Dan akhirnya, setelah rangkaian langkah panjang yang menguras peluh dan air mata, langkah kami terhenti di titik tertinggi. Kami tiba di puncak Gunung Gede, berdiri di sini, di atas samudera awan yang perlahan tersapu cahaya keemasan fajar. Membuat kata-kata mendadak kehilangan maknanya. Maha besar Tuhan yang telah menciptakan isi bumi dengan seindah-indahnya. Di puncak ini, kami sadar betapa kecilnya manusia dan betapa luasnya semesta. Saya puncak di jam 6.35. Luar biasa pemandangannya. Bagus. Gunung tidak pernah meminta untuk ditaklukkan, karena sejatinya yang kita taklukkan sepanjang jalur terjal ini adalah ego dan keraguan di dalam dada kita sendiri. Puncak hanyalah bonus, sementara pulang dengan selamat dan membawa sudut pandang baru adalah tujuan utama yang sungguhnya. Terima kasih sudah berjalan bersama saya, melihat melalui mata saya, dan mendengarkan deru napas di sepanjang perjalanan selangkah melangkah kali ini. Sampai jumpa di langkah-langkah berikutnya di sudut bumi Indonesia yang lain. Tetaplah merawat bumi dan jaga langkahmu.